di sini di SMK Negeri 1 Katapang, Bandung. Saya, Sofi Mardia Salsabila, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Pada program ini, belajar menjadi pendidik hebat untuk peserta didik hebat. Pada video kali ini, saya, Sofi Mardia Salsabila, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Komputer dan Informatika, akan membahas penyusunan best practice menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Praktik baik ini pendidik laksanakan di SMK Negeri 1 Katapang, Bandung untuk lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan dengan tujuan yang ingin dicapai diantaranya terlaksananya pembiasaan literasi dalam proses pembelajaran, peningkatan capaian pembelajaran peserta didik melalui pembelajaran inovatif dan berpikir tingkat tinggi. Adapun praktik baik ini terlaksana selama kurun waktu kegiatan praktik pengalaman lapangan untuk siklus 1, 2, 3, dan 4, serta dalam kegiatan pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan. Pada poin situasi, praktik baik ini menjabarkan terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Di mana masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran selama ini yaitu rendahnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran kelompok, cooperative learning, media yang kurang menarik, kurang melaksanakan LKPD, kurang memanfaatkan TPEK dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang berpusat pada peserta didik lebih banyak mendengar penjelasan dari pendidik. Selain itu, proses pembelajaran inovatif dan pembelajaran berpikir tingkat tinggi masih tergolong rendah. Peran dan tanggung jawab kami dalam praktik ini adalah sebagai peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pada poin tantangan, praktik baik ini adalah tentang apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa saja yang terlibat. Di mana yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan diantaranya 1. Persiapan dan pengelolaan kelas secara khusus harus lebih maksimal dan membutuhkan banyak tenaga. 2. Penyesuaian jam mengajar dan jadwal pelaksanaan praktik baik yang akan dilaksanakan. 3. Perekrutan tenaga ahli dalam proses pengambilan video selama proses kegiatan praktik baik dilaksanakan. 4. Pengkoordiniran dan pengorganisasian peserta didik dalam keterlibatannya di dalam kelas selama proses kegiatan praktik baik yang penuh tantangan. 5. Tingkat percaya diri peserta didik dalam mengikuti kegiatan yang masih belum maksimal. Pada
Adapun warga sekolah yang terlibat di antaranya: 1. Peserta didik sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. 2. Rekan sejawat, wakaf kesiswaan, dan guru produktif PPLG sebagai observer. Selain itu, tim Tulmen dari jurusan PPLG dan Broadcasting membantu mempersiapkan kelas dan alat perekaman sebelum pelaksanaan praktik baik. 3. Tenaga ahli dari jurusan BP dan RPL sebagai juru kamera. 4. Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Agus Rukmantara MM sebagai koordinator dan pengawas dalam kegiatan pelaksanaan praktik baik. Pada poin aksi, praktik baik ini tentang langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Di mana langkah, solusi, strategi, sumber daya yang dilakukan dan diperlukan diantaranya: 1. Menyusun perangkat pembelajaran. 2. Menentukan pendekatan, metode, dan model pembelajaran. 3. Penentuan jadwal aksi. 4. Melibatkan rekan sejawat. 5. Pembagian kelompok peserta didik secara heterogen. Dan 6. Mempersiapkan fasilitas dan media yang digunakan. Adapun pada saat aksi melakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan salam, berdoa, mengecek kehadiran, penyampaian indikator dan tujuan pembelajaran, penyampaian motivasi, apersepsi dengan pertanyaan pemantik, dan penyampaian garis besar materi. Kedua, kegiatan inti berdasarkan metode dan model pembelajaran yang dilaksanakan pada proses pembelajaran dengan menerapkan setiap sintaks model pembelajaran. Ketiga, kegiatan penutup membuat simpulan materi, menjawab soal post-test, menerima penilaian atau refleksi, menyimak rencana pembelajaran berikutnya, berdoa, dan salam penutup. Selain itu, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut setelah melaksanakan seluruh kegiatan praktik baik. Pada poin refleksi hasil dan dampak, praktik baik ini membahas mengenai bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari seluruh proses tersebut. Di mana setelah diterapkan metode dan model pembelajaran inovatif, maka peserta didik mengalami perubahan cara belajar, mereka lebih bersemangat dan semakin aktif dalam pembelajaran. Peserta didik juga semakin terampil dalam diskusi dan presentasi dalam kelompok. Peserta didik juga menyampaikan respon positif berdasarkan lembar jurnal refleksi yang diberikan. Adapun respon rekan guru sebagai observer menyampaikan komentar terkait pelaksanaan aksi bahwa praktik sudah baik dengan beberapa keberhasilan, yaitu penerapan model pembelajaran sesuai dengan modul ajar dan bagian kegiatan mengikuti sintak model pembelajaran yang digunakan. Video bahan ajar sudah cukup menarik karena interaktif dan tidak monoton. Peserta didik sudah aktif dalam diskusi sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang disajikan. Peserta didik mulai terbiasa dengan mencari informasi terkait materi pembelajaran dan mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Peserta didik sudah mulai terampil berbicara, membuka, bertanya jawab, dan menutup presentasi. Pendidik menggunakan tipek dalam pembelajaran, media yang digunakan menarik dan inovatif. Peserta didik sudah mulai menerapkan 4C. Bekerja sama, saling berbagi informasi, serta mendengarkan atau menggunakan ide-ide peserta didik lain, dan lebih mandiri dalam mencari jawaban dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendampingan dan perbaikan diantaranya: 1. Beberapa presentasi peserta didik masih kurang percaya diri dalam melaksanakan presentasi di depan kelas. 2. Lebih memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. 3. Perlakuan LKPD. Maka, berdasarkan keseluruhan cerita praktik baik ini, kami mendapatkan pembelajaran agar terus berupaya melakukan perubahan demi kemajuan pendidikan dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik, sehingga terwujud belajar profil Pancasila dan merdeka belajar.